Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bis-shawabi waftah lana abwabal fahmi wa abwabal ilmi wa abwabal lutfi wa abwabal rizqi ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Far'un. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un ay hadza far'un. Ini satu cabang permasalahan. Lau taraka ihdal muayyanataini fil ula ata bihima fis saniyati. Dan jikalau meninggalkan orang yang sholat itu salah satu dari dua surat yang telah ditentukan, fil ula pada rakaat yang pertama, ata bihima fisaniyati, hendaknya dia mendatangkan keduanya pada rakaat yang kedua. Kalau ada itu orang yang sholat itu meninggalkan salah satu dari dua surat yang telah ditentukan, dia tinggalkan itu dua surat yang ditentukan itu, salah satu dari dua surat yang ditentukan itu dia tinggalkan pada rakaat yang pertama, hendaknya dia datangkan kedua surat ini pada rakaat yang kedua. Misalnya itu sholat subuh pada hari Jumat, kan di sana itu ditentukan surat untuk kita baca, yaitu yang pertama pada rakaat yang pertama alif lam mim tanzil, di rakaat yang kedua hal ata. Nah, kalau kita yang sholat subuh pada hari Jumat itu, ya, itu misalnya imam atau orang yang sholat sendirian, misalnya imam, dia yaitu lupa dia meninggalkan salah satu dari dua surat yang ditentukan itu. Artinya di rakaat yang pertama dia tidak membaca alif lam mim tanzil, maka di rakaat yang kedua dia baca kedua surat ini, yaitu alif lam mim tanzil dan hal ataka. Hal ataka ini hal ataka hadis syargah, hal ataka alal insani. Kemana? Itu ada dua pendapat di sini, yaitu kalau di dalamnya hal ata'ala yaitu al-ghasyiyah, tetapi di dalamnya juga ada mengatakan yaitu ad-dahr. Hal ata'alal insani hina minad dahri lam yakun syai'an ma. Nah, tapi di sini yaitu boleh hal ata itu al-ghasyiyah, di dalamnya juga disebutkan, ya, yaitu bisa juga hal ata alal insan. Tapi di sini yaitu kebiasaan dipakai adalah hal ataka itu al-ghasyiyah, ya, yaitu ini kebanyakan yang dipakai. Jadi kalau kita tidak bisa yaitu membaca alif lam mim tanzil, atau lupa kita membaca alif lam mim tanzil di rakaat yang pertama, nanti di rakaat yang kedua kita baca dua surat niki, ya, yaitu alif lam mim tanzil dan hal ata. Jadi bega belone jarine, ya, bega belone ini. Au qara'a fil ula ma fi saniyati qara'a fiha ma fil ula, atau dia membaca yaitu pada rakaat yang pertama ma fi tsaniyati, surat yang ada pada rakaat yang kedua, maka qara'a fiha ma fil ula, maka dia baca pada rakaat yang kedua ma fil ula, yaitu surah yang biasa dibaca pada rakaat yang pertama. Kalau dibalik sekarang, misalnya di rakaat yang pertama itu kan kita disunahkan untuk membaca alif lam mim tanzil, enggak, alif lam mim tanzil. Nah, maka pada rakaat yang pertama itu dia tidak membaca alif lam mim tanzil, tetapi dia membaca hal ata. Enggak, dia baca hal ata, yaitu pada rakaat yang pertama. Nanti di rakaat yang kedua itu maka dia baca alif lam mim tanzil, sekalipun ini tidak tertib. Karena ini sama-sama yaitu surah yang ditentukan. Walau syara'a fi ghairi suratil muayyanati walau sahwan qata'aha wa qara'a al muayyanata nadban.
Dan jikalau masuk orang yang sholat itu pada selain surah yang ditentukan, walau sahwan, walaupun dalam keadaan lupa, qata'aha, hendaknya dia memutus surah tersebut. Wa qara'a al-muayyanata nadban, dan dia membaca surah yang ditentukan nadban, dalam keadaan sunnah. Kalau orang yang sholat itu, yaitu imam atau orang yang sholat sendirian, dia terlanjur membaca surah yang tidak ditentukan. Misalnya di subuh hari Jumat, yang ditentukan adalah yaitu alif lam mim tanzil dan hal ata. Maka kalau dia kelolosan, dia terlanjur tidak membaca alif lam mim tanzil, enggak, dia baca yaitu surah yang lain. Nah, di pertengahan surah dia ingat bahwasanya yang sunnah dibaca adalah alif lam mim tanzil, maka dia putus bacaan surahnya itu, dia ulang yaitu dengan membaca alif lam mim tanzil. Surat sajadah kan tanzil. Kemana? Surat sajadah kan tanzil. Enggak, alif lam mim tanzil itu surat sajadah ini. Wa inda dayqi waqtin, dan ketika sempitnya waktu, suratani qasiratani afdalu min ba'di tawilataini al-muayyanataini. Dan ketika sempitnya waktu, dua surah yang pendek itu lebih utama dari sebagian, yaitu dua surah yang panjang al-muayyanataini, yaitu yang ditentukan. Mune sempit waktu, misalnya yaitu subuhino misalnya ya pada kelolosan, misalnya nggak pada kelolosan, nggak urasi ya, misalnya yaitu mendirikan jamaah seukuran 10 menit sebelum waktu duha, yaitu keluarnya matahari, terbitnya matahari. Nah, seukuran 10 menit sebelum terbitnya matahari. Jadi kalau dia membaca alif lam mim tanzil dan hal ata, ini pasti waktu sudah keluar. Karena alif lam mim tanzil kan bergak belo nih kan? Bergak belo nih ini. Jadi mun membaca alif lam mim tanzil, yaitu ayat sajadah ini, dia hal ata, itu waktu akan keluar, artinya matahari terbit. Maka lebih baik dia membaca dua surah yang pendek, itu lebih baik ketimbang dia membaca yaitu alif lam mim tanzil dan hal ata. Ini kalau sempit waktu. Khilafan lil Fariqi, berbeda dengan Imam Al-Fariqi. Nah, kalau Imam Al-Fariqi yaitu mengatakan, maka hendaknya dia mendatangkan yaitu ayat yang memungkinkan untuk dia baca, sekalipun yaitu sebagiannya. Ya, misalnya tetap itu lebih utama dua surah yang panjang yang telah ditentukan itu ketimbang dua surah yang pendek, sekalipun itu sempit waktunya. Ini menurut Imam Al-Fariqi. Tetapi hendaknya dia yaitu membaca ayat sajadah ini sebisa mungkin. Ya, tidak mesti harus semuanya. Tidak mesti harus semuanya. Yaitu dia baca sebisa mungkin, yaitu supaya tidak keluar waktu. Nah, jenenge BC yaitu sebisane mbe entahne bempu. Nggih, yaitu ne kira-kira iya ante endak ne sugul waktu. Jadi tetap itu lebih utama dua surah yang panjang, nggak, yang telah ditentukan. Ini menurut Imam Al-Fariqi. Nah, tetapi menurut mayoritas ulama, jumhurul ulama, yaitu lebih baik tembece dua surah yang pendek ini ketimbang yaitu dua surah yang panjang yang ditentukan. Ini kalau sempit waktu. Walau lam yahfaz illa ihdal muayyanataini qara'aha wa yubdilul ukhra bi suratin hafizaha wa in fatahu alwala'u. Dan jikalau tidak hafal orang yang sholat itu kecuali salah satu dari dua surat yang telah ditentukan, qara'aha, hendaknya dia menghafal surah yang ditentukan itu, wa yubdilul ukhra bi suratin hafizaha, dan dia mengganti yaitu surah yang lain yaitu bi suratin hafizaha, dengan surah yang dia hafal. In fatahu alwala'u, sekalipun diluputi dia itu yaitu alwala itu berturut-turut. Mune apal seke surah si tentuangne, misalnya alif lam mim tanzil dit hal ata. Nggih. Nah, kalau
mun entahne apal hal ataka doang. Enggak? Hal ata doang apal nih, sedangkan alif lam mim tanzil dene apal. Nah jarine ne bece hal ata ini, enggak? Terus alif lam mim tanzil ini ne genti isi surat si lainan si apal nih. Enggak? Ini ndek ne paksa ya harus ne baca alif lam mim tanzil. Enggak? Embe si apal ne ino julu ne bece terus ne genti isi surah si lainan si apal nih. Ini mune apal yaitu sekek surat si telah si wahtan tentuang nih ini. Walau iqtada fi thaniyati subhil jum'ati masalan wa sami'a qira'atal imami hal ata fayaqra'u fi thaniyatihi idza qama ba'da salamil imam alif lam mim tanzil kama abta bihi al-kamal ar-raddad wa tabi'ahu syekhuna fi fatawihi. Dan jikalau mengikut orang yang sholat itu fi thaniyati subhil jum'ati pada rakaat kedua subuh hari Jumat, masalan seumpamanya wa sami'a qira'atal imam dan makmum tersebut mendengar bacaan imam itu hal ata fayaqra'u fi thaniyatihi maka dia baca pada rakaat keduanya makmum itu idza qama ba'da salamil imam apabila dia bangun setelah salamnya imam dia baca yaitu surah alif lam mim tanzil. Nah sebagaimana yang dipatwakan dengannya oleh Imam Kamal ar-Raddad dan diikuti oleh guru kita Ibnu Hajar di dalam kitab fatawanya. Nah jarine mun milu misalnya kita jadi makmum milu lek subuh jelo Jumat lek rakaat kedua tak temilu otomatis itu ketinggalan satu rakaat itu milu lek rakaat kedua nah dengar te imam baca hal ata nggak hal ata dengar te imam baca nih nah nengke setelah imam salam otomatis itu si makmum ini ngambil kuring serakaat. Jadi ketika itu ngambil kuring serakaat setelah salam ne imam itu bangun setelah itu membaca Fatihah TBC alif lam mim tanzil. Nggih, jadi antene tetap TBC dua surah yang telah ditentukan. Nah, ini yang dipatwakan yaitu oleh guru kita yaitu oleh Imam Kamal ar-Raddad dan diikuti oleh yaitu guru kita Ibnu Hajar. Nah, letene tau ne jelas yang ye, nggih. Munenu lek dalam ne, nggih. Mune tinggalang misalnya yaitu lek jelo subuh jelo Jumat ino, nggih yaitu kan mesti sunatane untuk membaca surah Jumat misalnya yaitu dit sabihis nggih lek yaitu si perteme ini lek enu salat Jumat. Nah jarine mune tinggalang ye misalnya yaitu membaca surah Jumat nggih atau yaitu membaca sabihis nggih maka di sini boleh diganti yaitu dengan al-munafiqin dan surah al-ghasyiyah nggih yaitu surah al-munafiqin dan surah al-ghasyiyah. Atau dia membaca yaitu surah Jumat atau sabihis le rakaat si kedua ne nggih rakaat kedua ne misalnya yaitu makmumino ndekne beu mbece le rakaat misalnya le perteme misalnya ia ngikut imam le ruku kedua salat Jumat nggih ia ngikut imam le ruku kedua salat Jumat otomatis kan dene mau baca surah Fatihah dene mau surah dene mau lagu mau ya rakaat nggih mau ya rakaat nah jarine munah salam imam terus ia bangun nggih untuk rakaat kedua ne nah ini munebo makmum ini ne baca yaitu surah al-muna yaitu surah Jumat dit sabihis jadi belogeti ne baca ini nggih ini mun apal kene lego mun dek apal yaitu ne bece embe sine apal ini.
Nah, lakinna qadiyata kalamihi fi syarhil minhaj, akan tetapi tuntutan perkataan guru kita Ibnu Hajar di dalam kitab Syarah Minhaj, annahu yaqra'u fi thaniyatihi, bahwasanya makmum tersebut membaca pada rakaat keduanya itu idza qama, apabila dia bangun dia baca hal ata. Nah, ne baca hal ata nangkun. Ini yaitu tuntutan perkataan guru kita Ibnu Hajar di dalam kitab Syarah Minhaj. Jadi berbeda pendapatnya sendiri Imam Ibnu Hajar. Ya. Jadi dalam kitab Fatwa Kubra yaitu Imam Ibnu Hajar mengatakan mun ngikut makmum ino le rakaat si kedua, ya, terus dengerne imam ino membaca hal ata, nak bares mun ne wasalam imam terus iem bayat kuring serakaat. Le dalam kitab fatwane Imam Ibnu Hajar mengikut pendapat Imam Kamal Ar-Raddad bahwasanya ne BC alif lam mim tanzil. Legu le dalam kitab yaitu Tuhfatul Minhaj syarah yaitu Syarah Minhaj, maka di sini yang dibaca adalah tetap hal ata. Nah, ini yaitu pendapat Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhaj. Legu le pendapat ne yaitu le dalam kitab fatwa ne alif lam mim tanzil ne BC le rakaat si kedua bagi makmum yang masbuk ini. Ya, jadi berbeda pendapat enune parane pendapatnya sendiri Imam Ibnu Hajar. Jadi mune berbeda pendapatnya Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya sendiri, maka yang dipegang adalah kitab Tuhfatul Muhtaj. Okay? Ini yang dipegang. Ya, jadi misalnya Imam Ibnu Hajar kan luwe karangan kitabnya, okay? Yaitu Ara Fatwa Kubrone, Ara yaitu Syarah Ubab, okay? Terus Ara yaitu Tuhfatul Muhtaj. Jadi mune berbeda pendapatnya Imam Ibnu Hajar le kitabnya. Nggak masalah hukum-hukum fikih, maka yang dijadikan rujukan adalah Tuhfatul Muhtaj. Nah, ini yang dijadikan rujukan. Pede ngene lek masalah bangun dari ruku untuk i'tidal. Nggak? Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Syarah Ubab ketika yaitu orang bangun dari ruku menuju i'tidal, maka tangan ini diletakkan yaitu di bawah dada sebagaimana kita takbiratul ihram ini. Jadi misalnya yaitu lekan ruku sami Allahu liman hamidah. Kena ya, mara angku ini besar lengkap. Ini dalam kitab yaitu Syarah Ubab karena beliau mengikut gurunya yaitu Syekh Zakaria Al-Ansori. Enggak? Syekh Zakaria Al-Ansori menjelaskan di dalam kitab Syarah Bahjah. Nah, tetapi di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Imam Ibnu Hajar mengatakan ar-irsal aula, yaitu meluruskan tangan ini ketika bangun dari yaitu ruku untuk i'tidal itu lebih utama. Jadinya ketika itu sami Allahu liman hamidah terlepas iman teh lurus yang ini lebih utama ketimbang teh besalekep. Nggih. Nah, legu dalam kitabnya Syarah Ubab itu enune beliau berpendapat yaitu ketika kita bangun dari ruku ini untuk i'tidal itu letakkan tangan ini di bawah dada jadi bisa lekep. Nggih. Nah, ini mun terjadi perbedaan pendapat nggih entere ia sendiri nggih lek kitabnya, maka yang dipegang adalah kitab Tuhfatul Muhtaj nyarikan ne lurusang imene ketimbang ne beselekep. Oh, tetap hasil dari ngumbe-ngumbe karena itu ada ulama yang berpendapat seperti itu, nggih. Syekh Zakaria Al-Ansori, guru dari Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Jadi Syekh Zakaria Al-Ansori julukeun Syekhul Islam. Nggih, sekarang pede-pede kuat. Legu mayoritas ulama nggih berpendapat al-irsal aula. Nggih, yaitu meluruskan tangan ini lebih utama. Lego mun bisa lekep dengan dendek salah yang. Nggih, karena itu arak pendapat. Ini. Wa idza qara'a al-imamu ghairaha,
Dan apabila membaca imam itu ghairaha, yaitu selain hal ata pada rakaat yang kedua, qara'ahuma al-ma'mumu fi tsaniyatihi, itu hendaknya makmum itu membaca kedua surah ini pada rakaat keduanya makmum itu. Ini. Jadi misalnya imam le rakaat kedua ne le pada subuh Jumat ino ndek nembaca hal ata. Nggih, ndek nembaca hal ata, tetapi surah lainan yang dibaca. Nggih, sedangkan makmum ini ngikut le rakaat si kedua ya masbuk makmum ini. Nggih, misalnya itu makmum datang imam wah rakaat kedua. Nggih, rakaat kedua. Jadi makmum takbiratul ihram, makmum selesai yaitu membaca Fatihah. Imam selesai membaca Fatihah. Nggih, selesai imam membaca Fatihah ndek nembaca hal ata. Imam ini surah lainan yang dibaca, sedangkan hal ata ini yaitu itu yang ditentukan. Nah jarine bares makmum mune salam imam, nah bangun ia untuk rakaat kedua ini makmum ini nembece alif lam mim tanzil dit hal ata. Ini enggak, ini dua nembece surah ini. Enggak makmum ini. Tapi khusus di malam Jumat doang ya. Gimana? Itu dua yang ditentukan pokoknya. Yang ditentukan bukan yaitu perane jelo Jumat subuh ino doang. Misalnya malam Jumat kan maghrib ino tentuangne yaitu surah Al-Kafirun dit yaitu al-Ikhlas. Misalnya imam rakaat kedua ino yaitu membaca misalnya surah Qul ya Al-Kafirun idza enggak idza sedangkan makmum ini ya masbuk. Enggak milu rakaat kedua. Nah setelah imam salam otomatis makmum ngambil rakaat satu rakaat. Nah jarine ada makmum pas ngambil satu rakaat ino nembece dua surah ini nakun setelah nembece yaitu Fatihah, nembece Qul ya ayyuhal kafirun dit surah al-Ikhlas. Ini. Lagu itegianan yap deh. Wa in adrakal imama fi ruku'i tsaniyati, dan jikalau makmum mendapatkan imam pada ruku yang kedua, fakama law lam yaqra syai'an, maka sebagaimana yaitu law lam yaqra syai'an, jikalau dia tidak membaca sesuatu, fayaqra'u as-sajdata wa hal ata fi tsaniyatihi, maka dia membaca yaitu surah as-sajdah dan hal ata pada rakaat kedua. Kama abta bihi syaikhuna, sebagaimana memfatwakan dengannya oleh guru kita Ibnu Hajar. Jadi mun makmumino datang tiba masjid, nggih, terus seriusane imam wah ruku le rakaat kedua salat subuh jelo Jumat. Nggih, makmum wah le ruku taune. Jarine ne ikuti makmum yaitu ruku, nggih meu ya rakaat. Ya setelah salam nih imam ia gene ngambil kuring serakaat ino, maka makmum ini sunnah nembece yaitu alif lam mim tanzil dit hal ata. Ini. Tambihun ay hadza tambihun, ini satu peringatan. Yusannul jahru bil qiraati li ghairi ma'mumin fi subhin wa ulayai al-isya'aini wa jum'atin wa fima yuqda baina ghurubi syamsi wa tulu'iha. Disunahkan yaitu jahar dengan bacaan Fatihahnya. Itu jenis sunatannya itu untuk tejahar, yaitu suara yang keras dengan membaca yaitu surah Al-Fatihah atau surah yaitu yang lain li ghairi ma'mumin, bagi selain makmum. Kapan? Fi subhin, pada salat subuh, wa ulayai al-isya'aini, dan dua rakaat pertama dari salat maghrib dan isya. Ini yang dinamakan isya'ain, yaitu salat maghrib dan isya. Wa jum'atin, dan yaitu pada salat Jumat. Wa fima yuqda baina ghurubi syamsi wa tulu'iha, dan pada salat yang diqada antara tenggelamnya matahari dan terbitnya matahari. Nah, jadi sunnah hukumnya te suara nyaring untuk tembece Al-Fatihah dan surah yaitu pada salat subuh.
Nggih, pada salat subuh ini bagi selain makmum, yaitu orang yang menjadi imam atau orang yang salat sendirian. Lego lambian itu doang itu nih, sir doang itu. Padahal sunat yang itu untuk jahar. Misalnya ide sendirian salat maghrib misalnya. Nggih, sendirian salat maghrib yaitu pada sunat yang itu untuk jahar. Nggih, sunat yang itu untuk jahar. Itu suara yang agak keras sedikit. Lego ndak keras-keras marah imam ini. Nah, ini salat subuh dan 2 rakaat yang pertama yaitu pada salat maghrib dan isya. Jadi 2 rakaat yang pertama pada yaitu 2 rakaat yang pertama pada salat maghrib dan isya. Begitu juga pada salat Jumat. Nggih, salat Jumat yaitu sunatnya untuk jahar 2 rakaat niki. Ya. Dan begitu juga yaitu sholat yang dikodok antara tenggelamnya matahari dan terbitnya matahari. Misalnya ide kelolosan asar ngene. Nggih, kelolosan asar. Nggih, karena itu lelah lalu ide ketiduran ide terus. Nggih. Nah, uras ide maghrib. Nggih, uras ide maghrib. Nah, ketika ide uras le azan maghrib ino, nggih, nah terus ide sholat, nah ini gawe julu kodok. Nggih, ini yang utama. Gawe kodok julu. Kumbene karena waktunya masih luas. Nggih, kodok julu gawe yaitu salat asar kodok ini gawe julu. Nah, ketika ide mengkodok salat asar ini, nggih, maka disunahkan side ini yaitu untuk membaca Fatihah itu dengan suara yang agak keras. Nggih, ini sekalipun itu kodoknya ini salat sisir. Sekalipun sisir ke enu kodok teh inu. Nggih, tetapi ketika kita mengkodoknya yaitu di waktu yang disunatkan kita untuk suara yang keras. Nah, setelah itu terus tenggawe salat maghrib. Nggih, ini. Wa fil idaini, dan pada 2 yaitu hari raya. Nggih, pada 2 hari raya. Nah, jarine misalnya Idul Fitri dan Idul Adha, nggih sunatane itu untuk jahar, yaitu suara yang keras ketika membaca Fatihah atau surah-surah yang lain. Nah, jarine kan lek salat zuhur dit asar kan dekne jahar keduane. Kang kan sir, sedangkan subuh, maghrib, isya dengan suara yang keras, yang jahar. Dan begitu juga, kenapa harus 2 rakaat pertama yang jahar, 2 rakaat yang terakhir tidak jahar? Kenapa sir ini? Nah, ini yaitu ada hikmahnya tersendiri, letene ada hikmahnya. Nah, kenapa yaitu salat asar, nggih, itu salat asar atau yang pertama yaitu kita bahas 2 rakaat pertama dulu. Nggih, 2 rakaat pertama. Kenapa 2 rakaat pertama itu jahar, sedangkan 2 rakaat si terakhirnya sir? Kan dek seleputnya harus jahar. Nggih. Nah, di sini yaitu alasannya karena 2 rakaat pertama ino kejengkene giat-giatne dengan ino salat. Nengke munah 2 rakaat si kedua ino agak lemesan ya terus. Nah, jadi ino ampone parane yaitu jahara yang ya. Jadi kejengkene yaitu giat, jengkene semangat. Nggih, jengkene semangat itu orang yang salat itu. Nggih. Nah, ini yaitu jelasan lele dalamnya wa khussa bil ulayaini, dan dikhususkan dan dengan 2 rakaat yang pertama itu jahar linasyatil musalli, karena yaitu masih giatnya orang yang sholat itu. Jadi giat-giat dino lek rakaat si pertama dit kedua. Nah, nengke biasa mun rakaat ketelu keempat ino wah agak lemesan is kecil ini. Nah, jadi ino ampone sunatang jahar di rakaat 2 rakaat yang pertama itu rakaat keseke dit kedua ini. Nah, sekarang kenapa yaitu siang itu sir? Enggak? Kenapa siang itu sir?
Nggih. Kenapa? Karena lamma kana mahallu syawaghili wal ikhtilat bin nasi tuliba fihi al-israru li'adami salahiyatihi littafarrugi lil munajati. Nah, alasannya karena pada waktu siang itu manakala ada seseorang itu adalah tempat sibuknya dan berkumpulnya dengan manusia, maka dituntut padanya itu al-israr, yaitu suara yang pelan. Karena siang itu kejangkan teh sibuk-sibuk teh sibuk teh begawean, sibuk teh ngumbe-ngumbe dia yaitu kebanyakan itu kumpul terus dit manusia siang-siang maka dituntut kita itu untuk sholat secara sir, nggih, secara sir. Jadi ini ante ndak mungkin terganggu ini. Dan yaitu subuh diikutkan dengan malam, kan subuh padahal wahai kan waktu siang padahal Jadi arti siang lekan terbitnya fajar, nggih, yaitu sampai gene tenggelam matahari arti siang sebenarnya. Jadi subuh sebenarnya masuk siang sebenarnya. Subuh legu kan jahar, nggih, endekne sir marak salat zuhur diet asar. Nah, ini yaitu dikaitkan subuh ini yaitu kepada malam. Kenapa? Li'anna waqtahu laisa mahallan lisyawagil. Karena waktu subuh itu bukanlah tempat untuk menyibukkan diri. Jadi subuh bukan tempat untuk sibuk ngene kan ndek subuh kan. Nah, jadinya dikaitkan dia yaitu dengan waktu malam. Jadi waktu malam kan waktu untuk ndek teh sibuk. Jadi sebenarnya malam ketika selesai sholat isya itu anjurannya untuk tinduk langsung, nggih. Karena muntah berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat, nggih, setelah waktu isya makruh hukumnya, nggih, makruh hukumnya. Misalnya itu ngerasang yaitu masalah dunia setelah waktu isya makruh hukumnya. Lagu muntah ngerasang yaitu urusan akhirat itu masalah hukum itu muzakarah ndek makruh. Jadi anjurannya itu langsung untuk tinduk sebenarnya. Ini Bu lambian itu gianan begadang. Qala syekhuna, berkata guru kita, walau qadaan, walaupun yaitu salat id yang diqadha. Nggih, misalnya ieu ndek mau nggawe salat id. Nggih, ketika ndek mau nggawe salat id teh qadha ieu kanggo teh qadha ya. Nggih, misalnya perannya itu kelolosan tinduk. Itu kelolosan tinduk sampai waktu asar teh tinduk. Karena begadang ke kelem ririya misalnya. Nggih, kelolosan ya tinduk. Nggih. Nah, ketika ya tinduk misalnya uras ya maghrib. Nggih, uras ya maghrib. Leh luwih ge teh gawe ndek salat. Nggih, ndek man gawe subuh, zuhur, asar. Nah, terus yaitu neng gawe maghrib. Nah, tutu yang gawe selepukne ndek mana mau salat ayat ngone ririya. Ne kodok yang kun. Ne gawe ya le waktu maghrib nggih, legu ndek ne khotbah legu. Nggih, ini salat sendirian. Nggih, yaitu salat hari raya ne gawe sendirian ngakun. Masalah takbirnya tetap takbirnya ini. Wat tarawihi, dan disunatkan juga yaitu jahar suara yang keras dengan membaca Fatihah atau ayat-ayat pada salat tarawih. Nggih, ne bece ayat-ayat Al-Fatihah atau ayat-ayat pendek ne bece dengan suara yang keras. Jadi le tarawih ini legun detebeu ngenu yen de ngilang aja kebiasaan teh ini itu becatnya ini, nggih, nggih. Padahal itu le dalam lagun bares kitab tene ya anak ini, nggih, jelasannya, nggih, itu wala tagtarru, nggih, fi hadzal zaman, jangan kalian tertipu pada masa sekarang ini engkune becat membaca Fatihah, nggih, becat engkune baca ayat sampai makmum dek nembeu baca Fatihah kadang saking becatnya, nggih, nu berukne baca bismillahirrahmanirrahim tulan-tulan amin,
Nggih, tutu ino langsung terus yaitu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Saking becatne makmum dek mane meu bece Fatihah. Ini. Nah, jadi mun beu itu biasa-biasa nangkun artinya ndak terlalu biasa lalu. Nggih, lawan kabur makmum kan? Ini artinya yaitu becatan sekecil legu ndak ne becat lah lalu seukuran beu makmum untuk membaca Fatihah ini. Legu sekirene imam ino terlalu cepat lek tarawih ne ini, jadi makmum ino beu kanggo yang baca Fatihah yaitu ketika imam membaca Fatihah. Legu beang imam juluk baca, beang imam setengah baca Fatihah, terus tem baca Fatihah. Sekirene mun te takut ndek temeu lawan baca Fatihah. Ini saking becatne bacaan imam ini. Wa witri Ramadhana, dan yaitu pada salat witir bulan Ramadan. Nggih, sunat te jahar bacaan Fatihah te dit ayat-ayat silainan le salat sunat witir di bulan Ramadan. Nah, masalah witir di dalam hadis itu Rasulullah bersabda la witrani fi lailatin. Tidak ada dua jenis witir pada satu malam. Jadi ndek tengganggo gawe dua kali witir lek seke malam. Nggih? Ini. Misalnya ide wah witir dit imam, nggih? Ada yang terus tutu ide salat tahajud gawe witir ide ampo. Nggih? Ini dene kanggo. Legu mun den gawe witir dit imam, nggih? Mun den gawe witir dit imam 3 rakaat, nggih, tutup salat tarawih terus salat witir 3 rakaat, bares setelah de tahajud misalnya ide bangun untuk salat tahajud kepingin ide witir malan de witir kanggo de witir, nggih, lanjutang witir si ngone ino tetapi harus negenep si terakhir ini, nggih, harus negenep misalnya, nggih, mun 3 rakaat gawe te witir det imam berjamaah le salat tarawih ino. Nah, bares nggih setelah salat enu tahajud melihat ide gawe witir tetapi genep angkun gawe itu 4 rakaat bayat atau 2 rakaat tambah angkun jadi tetap ya witir jarine tetap ya ganjil. Ini arti witirnya ganjil. Atau misalnya ngene ide witir diet imam 2 rakaat bayat deh nggih ampuk de ule nggih karena si de adang denggawe ampuk ngelanjutang witir de ino. Nah, setelah bares jam 3 misalnya ide sholat tahajud tutu tahajud nggih itu gawe witir ini ampuk itu de bayat tetapi ganjil bayat karena ngone genep nggih ini. Nah, itu kanggo ide gawe witir jadi endek 2 kali de gawe witir jarine tetap sekali jarine karena ide ngelanjutang nggih. Nah, ini yang dijelaskan yaitu ya oleh Habib Umar bin Hafiz dan ada juga di kitab-kitab yang lain. Wa khusufil qamari, dan salat gerhana rembulan. Nggih. Itu sunnah hukumnya kita jahar, nggih, suara yang keras dengan membaca Fatihah atau ayat-ayat yang lain pada salat gerhana yaitu bulan ini. Wa yukrahu lil ma'mumi al jahru lin nahyi anhu, dan dimakruhkan bagi makmum al jahru yaitu dengan suara yang keras lin nahyi anhu karena larangan bagi makmum. Jadi mun makmum itu makruh hukumnya mun membaca Fatihah atau ayat-ayat pendek ini dengan suara yang keras. Makruh hukumnya. Jadi makmum ini membaca Fatihah ini seukuran diri ini denger bacaannya. Nggih, ndak ne belek-belek baca sampai terganggu dengan lek samping ne. Wala yajharu musallin wa ghairuhu in syawwasa ala nahwi naimin au musallin, dan jangan yaitu suara yang keras orang yang sholat ini wa ghairuhu dan yang lainnya in syawwasa ala nahwi naimin jikalau mengganggu atas seumpama orang yang tidur au musallin atau orang yang sholat
Fayukrahu, maka makruh hukumnya kama fil majmu' sebagaimana di dalam kitab majmu'. Nah, jadi dendek ne suara keras dengan si solat ini munara dengan tinduk. Nggih, munara dengan tinduk le sampingnya, sedangkan ye solat dendek ne suara keras, nggih seleme ini menenggenggu dengan si tinduk. Ini menenggenggu dengan si tinduk. Ini. Nah, begitu juga misalnya dengan si baca Quran ini besar jelo Jumat. Nggih, jelo Jumat. Ketika ite menunggu yaitu untuk didirikan salat Jumat, kan ite baca Quran dulu. Nah, terus arah dengan datang yaitu untuk salat tahiyatul masjid. Nah, bagi kita yang membaca Al-Qur'an ini jangan suara yang keras sehingga ite mengganggu orang yang salat ini. Nggih? Ini. Nah, jadi makruh hukumnya ini yang dijelaskan di dalam kitab Majmu'. Wa bahatha ba'duhum al-man'a minal jahri bi Qur'anin aw ghairihi bi hadratil musalli mutlaqan. Dan membahas sebagian ulama yaitu akan larangan dengan suara yang keras bi Qur'anin dengan membaca Al-Qur'an aw ghairihi atau selain membaca Al-Qur'an bi hadratil musalli mutlaqan di hadapan orang. Ini larangannya secara mutlak. Nggih? Nah, jadi marasi baru ino, misalnya ide maghrib, ide nunggu waktu isya, nggak arah dengan datang untuk sholat maghrib, nggak sendirian. Jadi itu ide ini de baca Al-Qur'an ini dengan suara yang keras, nggak le hadapan dengan si sholat, le samping dengan si sholat ini. Ini larangannya yaitu secara mutlak nih. Kenapa? Li'annal masjida wuqifa 'alal musallin. Karena bahwasanya masjid itu diwakafkan untuk orang yang sholat. Ay as-sholatan, yaitu artinya ini pada dasarnya. Ya, karena masjid itu pada dasarnya diwakafkan untuk orang yang sholat. Dunal wa'azi wal qurra'i, tidak diwakafkan untuk yaitu memberikan nasihat atau ceramah. Jadi masjid ini bukan diwakafkan untuk ceramah, bukan. Wal qurra bukan juga diwakafkan untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an atau selainnya. Ya, tetapi pada dasarnya masjid itu diwakafkan untuk orang yang sholat. Jadi munara mesi dengan sholat le masjid ino, terus ite baca Al-Qur'an beci-beci tekedum bece ante endak tenggenggu dengan si sholat. Ini. Wa yatawassatu bainal jahri wal israri fin nawafilil mutlaqati lailan. Dan pertengahan antara jahar dan suara pelan pada sholat sunat mutlak di malam hari. Jadi kalau itu sholat sunat mutlak le malam hari, misalnya itu sholat sunat istikharah, sholat sunat tahajud, enggak? Itu munebeu enggak, yaitu pertengahan antara jahar, antara suara nyaring dan sir. Enggak, endak ne keras lalu, endak ne yaitu pelan lalu. Enggak, yaitu hendaknya yaitu pertengahan ini. Enggak, angkun tembe c. Nah, lihat masalah yaitu sholat tahajud, enggak, lebih baik ite yaitu memperpanjang berdiri ketimbang memperbanyak rakaat. Artinya nggawe ite sholat sunat tahajud 4 rakaat, enggak, tetapi dengan ayat-ayat yang panjang lama kita itu jauh lebih utama ketimbang kita mengerjakan sholat tahajud 8 rakaat tetapi dengan ayat-ayat yang agak pendek. Ya, jadinya yaitu memperpanjang berdiri itu lebih diutamakan. Ya, lebih diutamakan. Ya. Ini yaitu pada sholat tahajud atau yaitu sholat hajat kalau side yaitu mengerjakannya pada malam hari. Wa sunna limumfaridin wa imamin wa ma'mumin, dan disunatkan bagi orang yang sholat sendirian dan imam dan makmum. Apa yang disunatkan? Takbirun fi kulli khafdin, yaitu takbir pada tiap-tiap
yaitu mau turun, warofin dan bangun. Jadi sunat bagi orang yang sholat sendirian, bagi makmum, bagi imam, kalau dia ingin turun yaitu untuk ruku, untuk sujud, yaitu disunatkan yaitu untuk mengucapkan takbir. Okay? Dan begitu juga ketika dia bangun yaitu disunatkan juga untuk mengucapkan takbir. La fi raf'in min ruku'in, tidak disunatkan mengucapkan takbir itu pada bangun dari ruku. Bal yarfa'u minhu qailan, akan tetapi dia bangun dari rukunya itu dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ini. Nah jarine entah le iktidal ino doang tau te ongkat subhanallah. Nggih, padahal yaitu sebelumnya selepune takbir doang, Allahu akbar doang. Nah, cuma ketika iktidal ini yaitu diganti dengan ucapan sami'allahu liman hamidah, itu ada kisahnya. Ya, itu ketika itu Sayyidina Abu Bakar terlambat, tergesa-gesa. Ini dia terlambat. Ya, ketika dia terlambat dia yaitu sedih. Sayyidina Abu Bakar, jangan-jangan saya ketinggalan rakaat di sini. Ya. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar datang yaitu sampai di masjid, Sayyidina Abu Bakar melihat Rasulullah itu masih dalam ruku. Enggak, ini salat asar. Jadi ketika Sayyidina Abu Bakar datang, enggak yaitu tiba masjid itino, seriuangnya Rasulullah dayatnya Rasulullah masih dalam keadaan ruku. Maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar mengucapkan yaitu dengan ucapan alhamdulillah. Ucapannya alhamdulillah karena ia bersyukur tiba Allah. Enggak, alhamdulillah. Maka ketika itu Allah berfirman kepada malaikat Jibril, memberikan wahyu kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah bahwasanya nanti kalau bangun dari ruku ucapkan sami'allahu liman hamidah. Artinya yaitu Allah mendengar orang yang memujinya. Nah, jadi ini lekan ino ampune ganti ucapan Allahu akbar ngedu sami'allahu liman hamidah. Padahal sebelumnya Allahu akbar doang sebelumnya. Nah, wa sunna madduhu ayat takbir wallahu alam bishawab. Kata imam ini sami'allahu liman hamidah, makmum atau pengikut sami'allahu liman hamidah atau rabbana lakal hamdu gitu langsung. Oh enggak. Si makmum. Enggak, kan si baru ino yaitu wah jelas. Enggak, ketika imam angkat sami'allahu liman hamidah, enggak sami'allahu liman hamidah, jadi makmum apakah ne langsung baca yaitu rabbana lakal hamdu atau ne baca sami'allahu liman hamidah terus ne baca rabbana lakal hamdu. Jadi si paling enu neletene si sunatane tetap makmum ino ne baca sami'allahu liman hamidah. Terus nembaca rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, inu dendek ne langsung baca rabbana lakal hamdu, tetap ne baca sami'allahu liman hamidah. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma amnun alaina bi safa'il ma'rifah wa hab lana tasihal muamalah fima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqat tawakkuli 'alaik wa husnal zanni bika wa amnun alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaik maqarunan bi awafid darin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.